Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Titis dan teman-teman semua yang kami sayangi. Di video kali ini, kelompok 5 akan membahas mengenai desain tata letak yang ada di Mr. DIY Green Pramuka Square, Jakarta Timur. Sebelum memulai penjelasannya, izinkan saya untuk menjelaskan table of content yang ada di video ini. Yang pertama ada profil dari Mr. DIY, yang kedua ada tata letak dari Mr. DIY, yang ketiga ada analisis tata letak Mr. DIY berdasarkan teori-teori, yang keempat ada rekomendasi untuk Mr. DIY, serta yang terakhir ada kesimpulan. Oke, masuk ke section pertama yaitu profil dari Mr. DIY. Yang pertama di sini ada lokasi dari Mr. DIY yang kami analisis. Mr. DIY ini berada di Green Pramuka Square yang ada di Jalan Rawajaya nomor 49 RT 13 RW 9, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus ibu kota Jakarta. Nah, setelah kita tahu lokasinya, kita lanjut ke layout dari Mr. DIY yang ada di Green Pramuka Square atau GPS. Nah, di sini tertera layout beserta nomor yang ada pada Mr. DIY di GPS. Di bagian bawah ada bagian pintu masuk dan juga penempatan troli serta kasir. Lalu di depan kasir itu nomor 1 itu berisikan tempat minum ataupun botol minum. Lalu di sampingnya nomor 2 dan 3 itu berisikan minuman ringan dan peralatan elektronik seperti casing, handphone, earphone, dan lain-lainnya. Lalu lanjut ke nomor 4, yaitu ada mainan anak-anak. Dan lanjut ke 5 sampai nomor 8, yaitu ada kotak makan, aksesoris ulang tahun, jam tangan dan gantungan, serta wallpaper. Lanjut ke nomor 9 sampai dengan 14, yaitu berisikan foto frame, gift box, gift bag, jas hujan dan payung, alat-alat kebersihan seperti sapu, kain pel, dan lain-lain, serta alat-alat perkakas. Lanjut ke nomor 15 sampai dengan 17, yaitu berisikan selang, keran air dan juga shower, bunga hiasan, vas bunga, dan sprayer. Lalu 18 dan 19 berisikan pet ball dan pet shirt, cat toy. Lalu 20 dan 21 berisikan jam dinding dan tanaman kecil hias. Lalu di depannya ada nomor 22 dan 23 berisikan bantal hias dan juga boneka. Lalu selanjutnya ada 24 sampai dengan 27 yang dimana 24 sampai 27 memiliki lorong tersendiri yang berisikan peralatan makan seperti piring, mangkok, dan juga toples. Lalu peralatan dapur seperti panci, teflon, kompor portable dan juga lainnya. Lalu peralatan mandi, gantungan kamar mandi, hanger, dan berbagai macam brush mandi atau sikatan. Lalu yang ke-27 itu ada dompet, tali pinggang, tas, sendal, dan juga topi. Lalu kita masuk ke bagian 28 dan juga 29, itu ada peralatan mobil dan juga peralatan olahraga. Lalu ke bagian 30 ada section kecil yang berisikan bantal dan juga guling, serta 31 dan 32 yang berisikan map folder dan juga alat tulis. Section terakhir yaitu 33 yang berada di tengah-tengah, itu berisikan aksesoris wanita seperti gelang, bando, kalung, dan juga kunciran. Selanjutnya kita masuk ke bagian latar belakang. Mr. DIY yang didirikan pada tahun 2005 di Malaysia awalnya adalah toko perangkat keras tradisional, namun berkembang menjadi retail perlengkapan rumah terkemuka di Asia Tenggara. Nah, mereka memulai menyediakan perlengkapan dasar perbaikan rumah tangga, namun sejak 2010 mereka mengalami pertumbuhan pesat dengan memperluas kategori produk dan melakukan ekspansi gerai. Mr. DIY ini menargetkan konsumen yang mencari perlengkapan rumah tangga dengan harga terjangkau. Yang pertama itu ada pelanggan value shopper. Kelompok ini mengutamakan harga dan mencari produk yang fungsional dengan harga yang terjangkau. Mr. DIY ini menawarkan alternatif yang menarik dibandingkan toko perlengkapan rumah tangga premium. Yang kedua ada DIY enthusiast atau do it yourself enthusiast, yang berarti kan para pecinta DIY kerap membutuhkan berbagai peralatan dan perlengkapan untuk mengerjakan proyek perbaikan atau perawatan rumah sendiri. Lalu selanjutnya itu ada keluarga muda.
Dimaksudkan keluarga muda di sini itu keluarga yang baru saja membangun rumah tangga, seringkali membutuhkan berbagai perlengkapan rumah tangga dasar hingga peralatan dekorasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai display atau tata letak dari toko retail Mr. DIY. Nah, ini yang pertama ada impulse buying display. Impulse buying display adalah tata letak produk yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan pembelian impulsif dari pelanggan. Display produk ini biasanya ditempatkan di lokasi strategis di dalam toko, seperti di dekat kasir, pintu masuk, atau area lalu lintas yang tinggi di dalam toko. Nah, tujuannya itu adalah untuk menarik perhatian pelanggan dan mendorong mereka untuk membeli produk yang mereka tidak rencanakan sebelumnya. Oke, jika kita lihat dalam foto di bagian kanan ini, ada produk-produk yang memang secara sengaja, dalam tanda kutip, diletakkan di daerah dekat atau bahkan tepat bersama lokasi kasir. Produk-produk seperti kertas kado, minivan, tasbih, dan tumbler dengan harga yang terjangkau atau murah ditempatkan dengan strategis untuk menangkap perhatian pelanggan yang sedang menunggu di antrian kasir. Produk-produk ini dipilih karena mereka memang memiliki daya tarik yang instan dan seringkali dibutuhkan secara spontan oleh pelanggan. Contohnya, kertas kado untuk keperluan hadiah, lalu minivan untuk kenyamanan yang instan atau yang segera, lalu tasbih untuk keperluan spiritual, dan tumbler yang pastinya praktis. Nah, dengan menempatkan barang-barang ini di dekat kasir, toko dapat merangsang impulsi belanja dari konsumen, lalu juga meningkatkan penjualan tambahan dan memberikan pengalaman belanja yang lebih memuaskan bagi pelanggan. Lanjut yang kedua, vertical display. Nah, vertical display ini adalah penataan produk di toko yang dilakukan dengan menempatkan barang-barang dari atas ke bawah atau secara vertikal kayak namanya. Nah, dalam contoh ini, produk stiker dipajang mulai dari bagian atas ke bagian bawah. Sementara di sebelahnya terdapat produk lain seperti gantungan kunci dan jam. Nah, penempatan yang demikian ini memanfaatkan ruang secara efisien dan menciptakan tampilan yang menarik serta mudah diakses oleh pelanggan. Dengan menyusun produk secara vertikal, Mr. DIY dapat memaksimalkan visibilitas barang dagangan dan menarik perhatian pelanggan dengan beragam pilihan produk yang tersedia. Lanjut ke yang ketiga, merchandise mix display. Merchandise display ini adalah penataan sebuah produk dengan cara meletakkan produk yang memiliki hubungan erat dan bersifat komplementer. Dengan menyajikan produk yang saling terkait secara bersamaan, toko dapat meningkatkan penjualan serta memudahkan pelanggan dalam menemukan dan memilih barang yang mereka butuhkan. Dalam contoh ini, section kotak pensil dipajang bersama dengan produk-produk lain seperti pulpen, penggaris, dan alat tulis lainnya. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang erat antara produk-produk yang terkait sehingga memudahkan pelanggan dalam menemukan barang-barang yang mereka butuhkan serta mendorong pembelian tambahan yang bersifat komplementer atau saling melengkapi. Lalu yang terakhir, floor display. Seperti namanya, floor display merupakan strategi penataan produk yang diletakkan langsung di lantai toko. Tujuan utamanya adalah untuk memanfaatkan ruang maksimum yang tersedia, terutama ketika barang yang dipajang memiliki ukuran yang besar dan tidak cocok untuk ditempatkan di rak. Dalam konteks ini atau dalam contoh foto di bagian kanan ini, produk seperti kontainer plastik, keranjang plastik, dan bantal yang memiliki dimensi yang mencolok ditempatkan di lantai toko untuk memberikan visibilitas maksimal kepada pelanggan. Meskipun penempatan ini mungkin tidak terlihat menarik secara estetika, penempatan praktis ini memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah memilih produk yang mereka butuhkan tanpa kesulitan untuk mengambil di rak-rak. Sehingga ini meningkatkan peluang untuk pembelian barang di Mr. DIY itu sendiri. Berikut ini adalah analisis tata letak. Yang pertama itu ada proses flow analysis. Mr. DIY telah mengembangkan sebuah layout yang tidak hanya fleksibel, tetapi juga efisien dalam penggunaan waktu dan tidak memerlukan waktu yang banyak untuk mencapainya. Yang kedua ada job separation theory. Dalam hal fleksibilitas, Mr. DIY menonjol dengan pendekatannya yang memungkinkan segala transaksi dilakukan dengan mudah di kasir.
selanjutnya ada grup teknologi teori, yaitu di setiap raknya Mister DIY menyusun produk-produknya sesuai dengan kategori yang jelas seperti alat-alat olahraga, perkakas, peralatan, dapur, dan lain sebagainya. Jadi Mister DIY ini sudah menata rapi sesuai dengan kategorinya agar memudahkan customer untuk mencari barang yang diinginkan. Selanjutnya itu ada flexible manufacturing theory, yaitu Mister DIY menawarkan fleksibilitas dalam mengakses barang yang diinginkan dengan menyediakan penataan rak yang terpisah berdasarkan kategori, memudahkan pelanggan untuk menemukan produk yang mereka cari. Oke, rekomendasi. Berdasarkan teori tata letak, toko, dan analisa potensi peningkat, berikut ini ada beberapa rekomendasi untuk Mister DIY. Yang pertama, optimasi penempatan produk. Sesuaikan ketinggian rak dengan produk yang dipajang. Produk yang sering dibeli dan berukuran kecil sebaiknya itu ditempatkan di rak setinggi pandangan orang dewasa. Dan juga tempatkan produk musiman dan yang sedang tren di dekat pintu masuk atau kasir untuk menarik perhatian calon pembeli. Yang kedua ada peningkatan teknik cross merchandising. Dekat kasir, tempatkan produk yang umum dibeli impulsif seperti contohnya ada permen, baterai, atau lampu bohlam. Dan juga pasangkan barang yang sering digunakan bersama. Misalnya itu kayak display cat dan kuas secara berdekatan. Yang ketiga, pemanfaatan signage untuk promosi. Gunakan signage khusus produk diskon atau promo menarik. Promosikan produk bundling dengan display khusus dan penanda harga yang jelas. Dan yang terakhir ada peningkatan pengalaman berbelanja. Alokasikan sedikit ruang untuk suatu produk tertentu. Seperti contohnya ada perkakas atau peralatan rumah. Sediakan area khusus untuk pelanggan bertanya atau meminta bantuan kepada para staf. Jadi dengan menerapkan rekomendasi ini, Mister DIY dapat meningkatkan navigasi pelanggan. Jadi penerapan rekomendasi tata letak toko di atas ini sangat diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari toko Mister DIY itu sendiri, serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas pada pelanggan setia Mister DIY. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan rekomendasi tata letak toko Mister DIY. Oke, yang pertamanya meningkatkan navigasi dan kemudahan pelanggan dalam menemukan produk. Yang kedua, meningkatkan penjualan impulsif secara cross merchandising dan promosi yang menarik. Dan yang ketiga, meningkatkan pengalaman berbelanja secara keseluruhan dengan menyediakan area dan informasi. Nah, jadi cukup sekian penjelasan mengenai analisis tata letak Mister DIY yang ada di JPS. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.